Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Eman, sebelum kita berdiskusi lagi, kita coba dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Bagaimana kita bisa mengawal ketat rekapitulasi. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cimahi, Jawa Barat. Ada Pak Aditya. Pak Aditya, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi Pak Aditya. Silakan, bagaimana menurut Anda mengawal ketat rekapitulasi ini? Perlu kita seperti sekjen beberapa partai masuk ke ruang server KPU misalnya, atau seperti apa mengawalnya, Mas Aditya? Oke, terima kasih Bang Leo dan Bang Elman. Yang pertama adalah kita harus sadar benar dan tahu persis, menyadari bahwa quick count adalah ilmu yang relatif baru dalam statistik yang kualitasnya bisa dipercaya. Dan kemudian quick count itu bukan ilmu ecek-ecek loh, bukan ilmu ecek-ecek, tolong dipahami benar. Kemudian yang kedua adalah mengenai situm. Situm yang maksimal saat ini untuk menjamin akurasi rekapitulasi ketepatannya. Artinya di sini bukan hanya sekedar bagaimana para elit percaya kepada situm ini, kemudian juga pada sistemnya, kemudian juga yang lebih penting lagi adalah ketika harapan sirna tidak menjadi kenyataan, muncullah kecewa. Ketika kecewa, orang tidak rasional, tidak aneh, sampai katakanlah tanda kutip nyerobot masuk ke ruang yang bukan bagiannya. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini, maaf, tolonglah kalau ada ambisi jadi menteri, tidak jadi, jangan kecewa, tunggu 2004. Kalau saja Mbah, Abah mau nitip namanya anak jadi menteri, nggak jadi, jangan macam-macam. Udah itu saja sistem yang sudah terbangun sekarang ini. Kita percayakan dan kita buang ambisi pribadi masing-masing. Oke? Terima kasih. Terima kasih Pak Aditya di Cimahi, Jawa Barat. Masih ada 2024 katanya Bang Eman. Kita akan ke Ibu Upik di Jakarta. Bu Upik, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leonard dengan Pak Elman Saragi. Selamat pagi Bu Upik. Bagaimana Bu pendapat Ibu? Silakan Bu. Kalau pendapat saya sih sudah bagus ya. Kita kawal ketat. Kita kawal ketat mulai dari TPS. Dan di dalam TPS langsung kecamatan itu ada beberapa saksi partai yang ketat juga mungkin ya. Melotot gitu ya. Terus kalau kitanya sendiri sebagai rakyat itu diombang-ambing dengan hoax. Kayaknya rakyat sekarang sudah ada satu, rakyat itu udah pintar. Ada dua, rakyat itu apatis. Ada lagi rakyat itu masa bodoh gitu. Jadi yang bodoh siapa ini? Menurut saya sih ya orang segelintir orang yang ambisi. Jadi ini tuh rakyat tidak bisa diombang-ambing dengan hoax apapun, apalagi kesalahan situng. Situng kan memang pendukungnya aja, tapi kenyataan kalau memang KPU itu curang, itu KPU di dalam KPU atau Bawaslu itu yang membentuk siapa? DPR dari beberapa perwakilan partai. Dari situ aja diruntut. Jadi jangan seakan-akan nih kubu ini membela salah satu kubu seperti itu. Saya nggak setuju sebagai rakyat ini. Saya tidak mempan dikasih hoax, dan rakyat semua rata-rata setelah coblos ya udah cuek. Nggak mungkin dia akan ada gonjang ganjing ya dengan ada kejadian di masuk ke bawah ke KPU pun rakyat cuek aja sih. Gitu. Oke, terima kasih Ibu Upik di Jakarta untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Bu Upik ada Pak Amrozi di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Amrozi, selamat pagi Pak. Selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak. Silakan Pak Amrozi, pendapat Anda Pak. Begini ya, yang namanya rekapitulasi KPU itu memang dikawal, kan tidak hanya 2019, 5 tahun yang lalu 2014 juga dikawal. Terus mundur lagi 5 tahun juga dikawal, mundur lagi 5 tahun juga dikawal, dan quick count pun tidak tahun ini saja, 5 tahun setiap periode pilpres, pilkada itu masih ada quick count. Jadi kalau orang punya nalar yang sehat, nanti hasilnya yang diumumkan tanggal 22 Mei insya Allah itu tidak ada lagi orang yang mengatakan wah ini tidak fair, ini curang. Karena dari kecamatan pun, maaf ini ya, dari kubu Jokowi juga ada saksinya, dari kubu Prabowo juga ada saksinya. Penyakitnya jadi tidak mungkin ya Pak, tantangannya Pak. Baik, terima kasih Pak Amrozi di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda. Selamat pagi.
Kalau melihat pendapat pemirsa ini, Bang Elman, rakyat sudah sangat cerdas melihat bahwa peluang untuk melakukan kecurangan itu sangat-sangat kecil karena setiap tahapan ada saksi masing-masing. Ini kalau masih ada yang mengatakan bahwa kalau tanggal 22 Mei nanti hasilnya mengalahkan atau memenangkan salah satu, kita akan lawan, itu bagaimana, Bang? Mohon maaf ya, Bung Leo ya. Rakyat kebanyakan, mayoritas rakyat sekarang ini jauh lebih pintar daripada para elit politik. Jadi kita jangan juga mengacu kepada orang-orang yang ribut sekelompok kecil itu. Yeah. Itu sebetulnya juga dia tahu. Dia tahu sebetulnya yang sesungguhnya pemilu kali ini jurdil. Berjalan dengan baik, jujur, adil, dengan baik. Hitungannya udah oke gitu kan. Tapi pasti dia tidak mau percaya gitu kan. Karena mungkin juga ada agenda-agenda, mohon maaf, ada agenda-agenda mungkin terselubung di balik semua ini. Jadi harus begini, nggak boleh kalah kita gitu loh. Apapun harus dilakukan. Harus dilakukan. Nah, kalau rakyat percaya sama saya, tidak pernah percaya sama mereka. Kalau rakyat, saya udah lihat ini, rakyat lebih percaya kepada quick count dan kepada situng dan hitungan manual ini. Gitu. Yang ingin saya katakan kan, kita katakan kawal ketat. Gitu? Kawal ketat ini apa? Rekapitulasi ini. Tapi mengawal ketat itu tidak dengan cara menyemburkan hoax. Tidak dengan cara untuk berkoar-koar, kita tidak mengakui. Tidak dengan cara, ayo kita people power. Bukan itu gitu ya. Contohlah rakyat itu. Tenang, menunggu. Ini kok lebih panas semprong daripada api gitu loh. Semprong daripada api. Ini yang panas ini, semprong. Jumlahnya kecil. Tapi karena gaungnya dia punya akses. Nah, belum lagi mantan-mantan. Mantan terindah. Mantan-mantan. Bagaimana kita bisa menenangkan diri dan kemudian tetap berjiwa kesatria? Kita bahas di bagian berikut. Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, memang kita semua masih harus menunggu tanggal 22 Mei. Itu keputusan resmi nanti dari KPU yang akan memutuskan siapa yang memenangkan Pilpres, pemilu legislatif, dan yang lain-lain. Tapi pertanyaannya adalah pada saat sekarang ketika harusnya kita menenangkan diri, harusnya sama-sama memikirkan bahwa kepentingan bangsa yang harus paling tinggi di antara kepentingan golongan, masih ada saja bersebaran, terutama lewat dunia maya, netizen, itu mengatakan bahwa ada hoax tentang ketidakadilan atau ketidaknetralan KPU dan sebagainya. Dan yang sangat disayangkan yang bicara itu mantan-mantan atau tokoh-tokoh bangsa. Ini bagaimana, Bang? Ya, dari sini ke tanggal 22 ini kan mestinya kan harus kita pakai juga untuk berenung kan. Berenung sambil kita melakukan pengawasan ketat terhadap perhitungan ini, kita juga berenung lah, gitu. Apalagi yang kita bisa buat untuk Republik ini kan. Nah, terutama sebetulnya harapan saya kepada orang-orang yang berpengaruh di dua pasangan ini ya, paslon 1 dan paslon 2 kan gitu kan. Nah, orang-orang yang berpengaruh di sini mestinya harus lebih arif untuk menahan diri. Belajarlah kepada rakyat yang ada di desa-desa itu. Rakyat di desa itu sekarang artinya mereka sudah kegiatannya sudah pulih loh. Kembali berlanjut lagi. Sudah ke sawah, udah ke ladang, ke laut. Dan pasar-pasar juga udah rame. Laut juga sekarang udah diramein oleh para nelayan. Jadi semua sekarang sudah kembali lagi seperti sebelum pemilu gitu kan. Jadi sudah pulih. Nah, kalau rakyat aja bisa pulih, kok orang-orang yang mantan-mantan pejabat, mantan-mantan berpengaruh, tokoh-tokoh bangsa ini kok belum sehat gitu loh. Terus memelihara bahkan juga menebar kebohongan, menebar ini, ancam. Bahkan beberapa yang kita baca dari media sosial kan mengerikan kan. Wah. Maksud saya kan begini. Pemilu itu kan bukan soal menang kalah. Bukan, ini keliru ini. Pemilu itu sebetulnya kan
tanggung jawab kita adalah bagaimana kita bisa melewati pemilu itu jujur dan adil. Yeah. Nah, kalau sudah jujur dan adil kan, maka semua pasti kita dengan legowo toh. Jadi kalau rakyat tidak memilih kita tidak boleh marah tidak kepada boleh pilihan marah. rakyat itu. Rakyat tidak mau pilih Leo. Kau jangan marah sama saya. Saya harus introspeksi. Kau tuh kenapa kau tidak saya pilih? Kenapa kau tidak saya menangkan? Karena rakyat tidak salah. Jangan-jangan kau tukang pemarah kau. Itu dia. Mau marah, tukang gebrak apa? Nah, itu sebenarnya kan harusnya menjadi bahan perenungan kita. Kalau sekarang masih belum dilakukan, apa harapan kita, Bang, bagi para tokoh bangsa ini? Ya, harapan saya pertama gini. Saya mungkin tidak lagi berharap kepada tokoh-tokoh bangsa, para elit ini. Harapan saya kepada rakyat, jangan mau mendengar, jangan mau diajak oleh orang-orang yang kebelenger gitu. Yang kurang sehat. Yang kurang sehat gitu. Jangan mau diajak people power, jangan mau diajak untuk memusuhi. Tenang, tunggu tanggal 22, siapapun nanti yang dimenangkan oleh KPU di situ, itulah pemimpin kita. Kalaupun masih mau mempermasalahkan hasil, itu harus lewat jalur hukum ya? Kalau tidak setuju, ada MK. Kan MK ini kan putusan kita bersama. Di seluruh partai politik, waktu itu punya saham, punya kontribusi untuk menyepakati itu. Itulah sebetulnya tanda negara ini sudah negara yang beradab. Tidak diselesaikan dengan dardur-dardur. Itu dong buktinya kita, Pak. Kalau masih ada dardur-dardur, teriak-teriak, people power, itu nggak beradab itu. Kalau rakyat sudah memutuskan untuk sehat, maka kita bisa optimis pemilu ini akan berjalan dengan damai ya? Saya percaya, Leo, rakyat dari Sabang Merauke jauh lebih sehat daripada orang-orang yang mengajak people power, mengajak untuk tidak mengakui hasil pemilu. Rakyat sekarang udah senang. Mana mereka, kenapa nggak sekarang aja tanggal 22 sih? Lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat, lebih baik. Dia udah bosan mendengarkan ajakan-ajakan itu. Dia kira, 8 bulan kampanye. People power, people power. Justru rakyat gini. Justru people power itu sebetulnya dilakukan oleh rakyat pada saat 17 April, 80% lebih mencoblos. Itulah people power. Yang sesungguhnya. Dia bilang, ini people power ya, gue gak mau sama lo. Habis lo gini sih. Next time mungkin ada kesempatan lagi. Lu marah sama Lulu sih. Oke. Tapi boleh kalau kita ketawa kan? Boleh. Boleh? Boleh, Bang. Kau nggak marah? Enggak, Bang. Sebelum ketawa itu dilarang, kita boleh tertawa. Semoga Mari kita ketawa dulu. Semoga juga para tokoh politik akhirnya bisa menertawakan hasil ini. Karena orang yang bisa menertawakan diri sendiri itu orang yang sangat dewasa. Mudah-mudahan mereka mampu menertawakan diri sendiri. Itulah orang yang sehat. Baik, semoga kita bisa semua tertawa ya. Bang Eman Saragih, terima kasih sudah hadir di sini, Bang. Selamat pagi. Pemirsa, akan lebih bermanfaat kalau partisipasi besar publik diarahkan untuk mencegah adanya kesalahan ataupun kecurangan dalam proses rekapitulasi daripada saling melempar narasi ketidakpercayaan terhadap hasil dan penyelenggara pemilu. Harus juga diakui bahwa penyelenggaraan pemilu serentak pertama kali ini masih diwarnai sejumlah masalah dan hal itu wajar. Namun jangan membenturkan masyarakat bawah yang sudah terbelah karena pemilu. Sekali lagi kita harus mengusahakan perdamaian selagi kita bisa. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.